Upacara hari Senin, tanggal 13 Rajab 1446 Hijriah atau yang bertepatan pada tanggal 13 Januari 2025 siap dimulai. Pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Teruskan. Lurus. Lapor, kelas 12, siap mengikuti upacara. Kelas 11, siap. Kelas 10, siap. Kelas 9, siap. Kelas 8, siap. Kelas 7, siap. Laporan selesai. Laporan kalian saya terima. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dilaksanakan. Lapor, upacara hari Senin, tanggal 13 Rajab 1446 Hijriah atau yang bertepatan pada tanggal 13 Januari 2025 siap dilaksanakan. Laksanakan. Laksanakan. Amanat pembina upacara barisan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Asatidatil kiram wa abna'i at-talabah rahimani wa rahimakumullah. Para asatidah yang ana muliakan serta para santri-santri sekalian yang saya cintai karena Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita semua. Salat dan salam senantiasa kita berikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak.
Insyaallah ta'ala pada kesempatan yang mulia ini ada dua hal yang ingin disampaikan. Yang pertama, nasihat untuk kita semuanya. Kemudian yang kedua berkaitan dengan beberapa tanbihat yang perlu dan wajib diperhatikan oleh seluruh santri pesantren Intan Ilmu. Nasihat yang pertama adalah bahwa kesempatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua, sehingga saat ini kita berada di lingkungan pesantren untuk belajar, mengajar, ini merupakan nikmat dan anugerah yang begitu besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Hal itu disebabkan karena para penimba ilmu agama merupakan pewaris para nabi. Al-ulama warathatul anbiya. Para ulama, para penimba ilmu agama yang nantinya akan menjadi orang-orang yang berilmu, merekalah pewaris para nabi. Di mana para nabi tidak mewariskan dinar, dirham ataupun perhiasan yang lainnya. Akan tapi mereka mewariskan ilmu. Mereka mewariskan pemahaman Al-Quran dan sunnah Nabi SAW dengan benar. Yang dengan sebab itu agama akan tegak. Yang dengan sebab itu seorang hamba bisa meniti jalan yang benar, yang akan menghantarkan kepada surga Allah Azza wa Jalla. Maka berada di pesantren, belajar di pesantren, belajar agama, mengkaji ayat-ayat Allah Azza wa Jalla dan juga hadis-hadis Nabi SAW adalah sebuah kenikmatan dan sangat layak untuk dibanggakan. Sangat patut untuk dibanggakan. Ketika ada yang bertanya, di mana engkau belajar? Saya belajar di pesantren. Ketika ada yang bertanya, di mana engkau menimba ilmu? Saya menimba ilmu di pesantren. Apa yang kau dapatkan? Saya mendapatkan ilmu agama. Saya mendapatkan penjelasan tentang ayat-ayat Allah Ta'ala dan hadis-hadis Nabi SAW. Ini kenikmatan yang harus disyukuri, baik dengan hati, dengan lisan, maupun dengan anggota badan. Dan kenikmatan ini harus betul-betul senantiasa dirasakan. Terkadang, tatkala seorang hamba mendapatkan satu kenikmatan yang besar, satu kenikmatan yang agung, akan tapi dia tidak merasakan dengan hatinya, merasakan dengan tubuhnya, maka kenikmatan tersebut yang besar itu akan menjadi kecil, menjadi hal biasa, menjadi sesuatu yang tidak berharga. Hal itu disebabkan karena dia tidak pandai dalam mensyukurinya, dia tidak pandai dalam menjaganya. Sebagai contoh sederhana, terkadang tatkala seorang diberikan kesempatan untuk bisa bertempat tinggal di kedua tanah haram atau di salah satunya, baik Mekah maupun Madinah, yang mana itu merupakan impian dan harapan setiap manusia, setiap hamba Allah Azza wa Jalla. Namun bagi mereka-mereka yang tinggal di sana dan kurang mensyukurinya dengan hati, dengan lisan, dengan anggota badan, sehingga tempat yang mulia itu, tempat yang suci itu menjadi biasa dalam hati mereka. Mereka tidak manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya di sana dengan beribadah, dengan melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka sekali lagi harus kita ingat baik bahwa belajar agama, menimba ilmu agama adalah sebuah kenikmatan. Harus dirasakan dengan hati, harus dirasakan dengan kalbu, sehingga dengan sebab itu kita akan menjalinnya dengan maksimal, dengan keunggulan sebagaimana yang difahami oleh kita bersama. Baik, poin yang kedua yang ingin Ustaz sampaikan adalah pengumuman-pengumuman dan beberapa tanbihat yang perlu diingat dan perlu senantiasa dicamkan oleh setiap para santri. Baik, yang pertama berkenaan tentang menjaga kehadiran. Diwajibkan bagi para santri untuk senantiasa menjaga kehadirannya di kelas tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah dibuat. Untuk hari Senin hingga dengan hari Jumat, maka jam pertama atau hissah yang pertama tepat pada jam 9:20. Dan sangat diminta kepada seluruh santri untuk bisa masuk tepat waktu. Didapati dalam beberapa kesempatan ada yang masuk terlambat, padahal berdasarkan ketentuan yang ada pada halaqah tahfidz akan selesai dari halaqah tahfidz pada pukul 9:10, sehingga ada waktu 10 menit untuk bisa masuk kelas dan masuk dengan tepat waktu. Dan kami dapati juga ada sebagian yang baru membersihkan kelasnya di waktu pada saat ustadz sudah berada di depan kelas, sehingga ustadz harus menunggu. Maka ini poin yang pertama yang harus diperhatikan oleh seluruh santri, masuk tepat waktu. Kemudian juga yang kedua adalah menjaga kehadiran. Senantiasa hadir. Jika sekiranya masih mampu dan sanggup untuk berhadir, hadirlah. Jangan beralasan dengan sakit A, sakit B yang sebenarnya dia mampu untuk menahannya, atau mungkin pada dasarnya dia tidak sakit. Karena ketidakhadiran santri, alpanya santri, kemudian dia terbiasa melakukannya dengan
Dia setiap kesempatan-kesempatan yang ada, maka ini bisa mengakibatkan dan menyebabkan dia akan diharamkan atau akan dilarang mengikuti ikhtibar. Mahrum dari pelaksanaan ikhtibar. Maka setiap santri harus memperhatikan kehadirannya di kelas, mengikuti kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan kebersihan kelas. Masih didapati berdasarkan laporan yang ada beberapa kelas yang kurang diperhatikan kebersihannya, baik dengan adanya sampah-sampah yang tersisa tidak dibuang pada tempatnya, atau kotoran-kotoran berupa pasir-pasir dan semisalnya tidak dibersihkan dengan baik. Maka dari itu, dengan bimbingan dari wali kelas dan juga dengan instruksi dari ketua kelas, hendaknya seluruh santri membersihkan kelasnya dengan baik, bersih, rapi, dan wangi sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama. Kemudian yang berikutnya, yang perlu diingat kembali bahwa pada semester genap ini kegiatan kalian sangat padat. Sangat padat. Maka tidak ada kesempatan untuk berleha-leha, bersantai-santai, karena kalian akan menghadapi berbagai macam kegiatan, di antaranya khususnya dengan pendidikan ikhtibar syahri. Ikhtibar syahri. Kemudian yang lainnya khususnya bagi kelas terakhir pada setiap marhalahnya, kemungkinan akan ada ikhtibar penyetaraan, baik yang berada di tingkat marhalah mutawassithah ataupun yang ada di marhalah tsanawiyah. Ada ujian penyetaraan paket B dan paket C. Kemudian yang berikutnya nanti ada ikhtibar Al-Quran. Kemudian ada ikhtibar akhir sanah. Dan khusus untuk kelas 12 ada ikhtibar nihai. Ikhtibar nihai yang menjadi penentu kelulusannya di pesantren Intan Ilmu. Maka kegiatan begitu padat. Dan salah satu lagi, ada satu kegiatan yang insya Allah akan dilaksanakan pada akhir bulan Februari, yaitu tatbik tadris untuk kelas 12, di mana para santri dengan tingkat yang paling tinggi di pesantren, mereka akan melakukan praktek mengajar, yaitu ke kelas-kelas yang ada di marhalah mutawassithah, baik kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Mereka akan menjadi pengganti sementara para asatidzah di waktu yang sudah dijadwalkan untuk mengajar pada mapel-mapel atau mata pelajaran tertentu. Ada yang mengajar hadis, ada yang mengajar akidah, ada yang mengajar fikih, ada yang mengajar Arabiyah baina yadaik, dan seterusnya. Maka ini salah satu gambaran begitu padatnya kegiatan kalian di semester 2. Di semester 2. Maka dari itu, fokuslah, seriuslah di dalam memanfaatkan waktu yang ada. Jangan sampai karena kelalaian, karena kurang perhatian dan tidak fokus, ini mengakibatkan penyesalan pada akhir tahun ajaran ini. Kemudian pengumuman yang terakhir, dimulai dari semester ini dan seterusnya, kesempatan untuk remedial ditiadakan. Tidak ada remedial di pesantren Intan Ilmu. Oleh karena itu kalian dituntut untuk maksimal di dalam mengikuti setiap ikhtibar dan setiap kegiatan belajar mengajar. Menjadi satu kesalahan fatal ketika santri menyepelekan ikhtibar syahri, karena menganggap bahwa ini ikhtibar syahri, sehingga dia tidak murojaah dengan maksimal, sehingga dia tidak mengulangi pelajaran dengan maksimal. Akhirnya nilai yang seharusnya didapatkan maksimal pun akan lenyap. Sebagaimana sudah diketahui bahwa pembagian nilai itu ikhtibar syahri 40 dan ikhtibar nisfi atau ikhtibar akhir sanah itu 60. Maka itu sudah sangat cukup. Jika kalian fokus pada setiap bagian ikhtibarnya, insya Allah kalian akan sukses dan berhasil. Maka jangan pernah menyepelekan salah satu ikhtibar apapun, ikhtibar syahri pertama, ikhtibar syahri kedua, ketiga, ataupun keempat, apalagi ikhtibar akhir atau nisfu sanah. Dan kalau dilihat dari apa yang sudah kalian lewati, sebenarnya seluruh santri kita di pesantren tani itu memiliki kemampuan yang luar biasa. Asalkan yang pertama tekun, konsisten, fokus, serius. Apakah kalian menyadari pada saat terjadi perubahan dalam peraturan perizinan, bahwa hukum asal santri tidak keluar pesantren dan hanya dijenguk ke pesantren, kecuali santri yang mendapatkan reward dari tahfidz, dari pendidikan, dan dari pengasuhan. Di awal pertama kali
peraturan ditetapkan, hanya 25 santri yang sanggup untuk mendapatkan reward. 25 santri, akhirnya mereka diizinkan untuk dijemput oleh orang tuanya dan kembali ke rumah mereka. Berlibur 1 hari dan bisa menginap. Namun apa yang terjadi setelah waktu demi waktu berjalan, di situ santri termotivasi untuk mengasah kemampuannya, mengasah hafalannya. Akhirnya kami dapati data terakhir yang dalam hal ini anak pribadi yang mengetahuinya, yaitu 85. Bahkan mungkin akan terus meningkat. Yang tadinya tidak mampu, tidak sanggup 1 bulan 1 juz, sekarang mampu 1 bulan 1 juz, bahkan bisa menyetorkannya sekali duduk. Kalian tidak sadari bahwa ternyata kalian tuh mampu mengasah kemampuan kalian. Kenapa itu tidak dipraktekkan dalam setiap kegiatan yang ada, baik di pendidikan, baik di pengasuhan, sebagaimana kalian lakukan itu di tahfiz. Continue, konsisten, tekun, dan seterusnya. Pasti bisa. Dan satu hal lagi yang membanggakan kita semua, bagaimana pelaksanaan upacara yang saat ini begitu rapinya, begitu unggulnya, begitu luar biasanya. Yang mana dahulu belum kita lihat pemandangan-pemandangan seperti ini. Ala kadarnya. Akan tapi dengan ketekunan, alhamdulillah saat ini begitu luar biasa. Nah, inilah beberapa yang bisa disampaikan dan harap menjadi perhatian bagi seluruh santri. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya dan kemudahan bagi kita semua dalam belajar dan menerima ilmu agama. Semoga ini semua bernilai pahala, sebagaimana yang kita ketahui bahwa belajar dan menerima ilmu agama adalah jalan mudah untuk menuju surga Allah Azza wa Jalla. Demikian yang dapat disampaikan. Wassallallahu ala Nabi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Siap, bubarkan. Bubarkan. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Dewan Asatizah dan karyawan meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai. Barisan dibubarkan oleh pemimpin upacara. Tanpa penghormatan, balik kanan bubar.